الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Naswaih Diniyah sampai di perkataan menceritakan orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang beriman yang memiliki pijakan kuat dalam ilmu, yang telah merasakan hakikat keimanan, keyakinan serta ihsan. Mereka adalah yang telah menemukan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan langit dan buminya secara jelas dan terang benderang. Orang kalau sudah punya ilmu, terbuka Allah buka, maka dia tahu dengan rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ini ada kerajaan besar yang punya dunia sejagat raya ini. Akhirnya dia tahu ada kisah apa di dunia ini. Ada rahasia apa kita hidup. Karena sudah tahu dengan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka mendapatkan kebesaran ini atau mencapai kedudukan ini tak lain karena mereka mengikuti dengan sempurna jejak penghulu para pemimpin yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena ngikut Nabi tahu akhirnya jalan hidup, punya jalan hidup ya. Orang kalau tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu sama jalan hidup, tidak ada jalannya. Bagaimana orang tidak ketemu jalan hidup? Yang difikirannya sesuatu yang tidak ketahui arahnya kemana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita minta perlindungan dari Allah dari tertutupnya pintu kebaikan. Kita berlindung kepada Allah dari tertutupnya pintu hidayah. Na'udzubillah, hujibu fahasbuhumul hijab adabu. Mereka tertutup dari pintu rahmat kepada hati, dari pintu hidayah, maka itulah azab manusia yang hidup. Mau tahu kita ini lagi diazab sama Allah, mau tahu musibah lagi menimpa kita, kita tertutup daripada jalan menuju Allah. Tidak kita kenal, kita tidak mengerti ini hidup. Kita tidak mengerti bahwa hidup ini ada tujuannya, yaitu Allah. Nah, kalau belum ketemu dengan tujuan ini dan kita belum mau berpegangan dengan tujuan ini, namanya tertutup. Hidayah ini sangat mahal. Hidayah ini sangat mulia karena cuma orang yang dimuliakan oleh Allah akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Mereka akan terus berjalan di belakang panjinya Nabi Muhammad. Idola mereka Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memang mengutus Nabi Muhammad ini supaya yang tinggal di dunia ini ngikutin Nabi Muhammad untuk berjalannya berjalan hidup nih mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan dia adalah anugerah untuk semesta alam ini, pemberian Allah. Beliaulah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rasulnya dan kekasihnya, yaitu junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat dan bersalam kepada beliau beserta para keluarga dan para sahabatnya setiap waktu dan zaman dengan salawat serta salam yang langgeng sesuai dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Raja lagi Maha Pembalas segala perbuatan hambanya. Hamba yang miskin ini yang mengakui segala macam kekurangan dan kebodohan ada pada diri kami. Ya Allah, orang wali-wali Allah. Tidak ada pakaian mereka hamba yang miskin, hamba yang hina. Kami memohon ampun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Para salafus sholihin berkata, inilah sebuah risalah lengkap berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya. Juga sebuah wasiat yang bermanfaat, barakah, karunia dan rahmatnya. Ini wasiat, ini semuanya dari Allah, petunjuk dari Allah. Buku ini adalah satu petunjuk dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Aku terpanggil untuk menulisnya karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah adalah, aku ini tidak tahu yang nulis ini tidak ada lain mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya juga. Berharap untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan bagi orang yang memberi petunjuk dan mengajak pada kebaikan, yang menyebarkan ilmu juga menyebarkan ilmu. Orang kalau sudah hidup niatnya ini mau menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, niatkan kita dengan hadir di kita di tempat ini mau menyebarkan ilmu Nabi Muhammad. Karena dengan tersebarnya ilmu ini banyak yang selamat. Kita mau bagi-bagikan duit belum tentu selamat, malah bisa berantem, bisa ribut. Tapi kalau ilmu yang tersebar, wawasan yang tersebar, maka insya Allah kebahagiaan tersebar di kehidupan dunia ini. Orang akan bahagia dan selamat dengan ilmu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari mana beliau ini mendapatkan perintah itu? Dia mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah berfirman, dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya Allah, jadi orang yang ngajak orang ke jalan yang baik, melarang orang untuk melakukan yang tidak baik, menyebarkan ilmu, inilah orang yang hidup di dunianya beruntung. Keberuntungan ini abadi sampai akhirat. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala tekankan banyak sekali masalah ini. Itulah yang menjadikan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, karena inilah aku pengen nulis, pengen nyebarkan ilmu ini. Bukan karena pengen sombong, bukan karena pengen dikenal orang atau cari duit dan lain-lainnya. Memang niatnya ini mau nyebarkan kebahagiaan, keberuntungan kepada umat ini. Dan dia pun untung dengan saksi firman Allah tadi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Seruhlah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara lebih baik.
membantah pun dengan cara yang lebih baik. Tak bisa juga kita dengan cara yang kasar, tak boleh. Semuanya dengan kebaikan. Di zaman sekarang lagi, ya Allah, salah ngomong aja, padahal benar jadi salah. Jadi kalau bisa, sampaikanlah sesuatu itu dengan baik. Kalau tidak bisa disampaikan dengan baik, sekarang ini lebih baik diam. Diam kita selamat sudah. Sudah banyak perjalanan yang kita lihat, banyak kita pengen ngomong, dan omongan itu benar dan baik, jadinya salah. Jadi kalau memang kira-kira tidak ada yang baik yang disampaikan, maka lebih baik kita diam. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dan orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Dan ayat Allah SWT berfirman kepada nabinya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan bukti yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, liyuballigha syahida minkumul ghaib wa rubba hamili fiqhi ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhi laysa bifaqih. Yang artinya, hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi pembawa sebuah berita membawanya kepada yang lebih faham darinya, dan bisa jadi membawa sebuah berita bukan orang-orang yang faham. Kadang yang penting disampaikan. Kadang-kadang yang menyampaikan ini ilmunya lebih kurang daripada yang mendengar. Tapi bukan masalah yang harus menyampaikannya harus lebih pintar. Yang penting menyampaikannya. Kita harus menasihati orang yang di bawah kita, yang di atas kita pun juga nasihati, karena ini kebaikan. Pahalanya sangat besar, keberuntungan dunia ini dan akhirat ada pada orang yang mengajak manusia ke jalan yang baik. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'ah, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ah, la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak pada jalan petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tanpa terkurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa terkurangi sedikit pun dosa mereka. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man dalla 'alal khair kana lahu minal ajr mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, idza mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lahu. Yang artinya, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ajwadukum ba'di rajulun 'allama ilman wa nasyarahu yub'atsu yaumil qiyamah ummatan wahidah. Orang yang paling dermawan di antara kalian kelak sepeninggalku adalah seseorang yang mengetahui satu ilmu, lalu ia menyebarkannya. Maka kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan sebagai sebuah umat.
Jadi satu umat punya pasukan sendiri ini orang. Orang yang sering menyebarkan ilmu punya bawa pasukan sendiri nanti di akhirat, bawa bendera sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta al-hitanu fil ma'. Yang artinya semua makhluk mendoakan para pengajar kebaikan. Itulah bagus benar kalau kita punya atas, punya anak bisa ngajar. Semua makhluk Allah, langit, bumi, ikan, semuanya. Kenapa? Mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Bahkan ikan yang ada dalam air pun ikut mendoakannya. Jadi jangan kita lepas. Oke, saya ini cuma hadir-hadir aja majelis. Cuma duduk aja di majelis, sebarkan ini, ajarkan ini. Oh, kami tadi mendengarkan di majelis begini, pas di pasar duduk. Namanya tadi malam mengingatkan kita masalah ini. Nah, kita sudah mulai punya niat saja untuk mengajarkan orang setiap yang diniatkan oleh Habib Abdullah Haddad yang kita sebut terus. Kami niat belajar dan niat untuk mengajarkan apa yang kami belajar. Baik itu ngajarin anak ada kita niat, sudah dapat pahala ini. Semua makhluk doakan kita. Ya Allah. Itulah Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'una wa ma fiha. Dunia ini terlaknat isi-isinya. Kecuali apa? Kecuali al-mu'alliman, orang yang mengajarkan ilmu. Nah, orang yang mengajarkan ilmu ini termasuk barang-barang yang ada di dunia ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Jadi yang lain-lainnya ini Allah. Tapi kalau sudah ada orang ini orang hidupnya ngajarin orang ke jalan yang baik sudah. Ini dari barang-barang yang Allah jadikan apa? Rahmat untuk dunia ini. Kita dengarkan kemarin bahwa sesungguhnya di langit itu ada yang menghiasinya. Apa yang menghiasi langit? Bintang-bintang. Dan yang menghiasi bumi, kata Rasulullah dengan apa? Adalah ulama, orang-orang yang ngajarin ilmu. Gara-gara mereka, jadi indah. Maka dari itu kita harus niat. Setelah lama kita banyak, kita ini ilmu sebenarnya. Jangan sampai ilmu kita ini kita tidak ajarkan sama anak istri kita. Al-Habib Abdullah Haddad dari sini memberikan isyarat supaya kita ngajari anak kita ini yang baik. Karena dengan niat kita mau ngajarin anak, ngajarin keluarga, ngajarin teman yang aku ambil ilmunya, aku mau ajarkan lagi, kita akan mendapatkan keuntungan, beruntung kita. Apa untungnya? Untungnya semua makhluk mendoakan kita. Detik ini kalau kita sudah niat, aku sudah ketemu keluarga, daripada cerita tidak ada manfaat, aku nasihati, mau aku sebarkan ilmu yang kudapat. Ilmu yang kudapat dari jalan hidup ini yang sudah aku temui, aku harus ajarkan kepada keluargaku, anak, istriku, sahabatku, semua yang kutemui. Nah, orang ini kata Allah, ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka lah orang-orang yang didoakan oleh semua makhluknya Allah, semut, ikan-ikan yang di lautan. Ini rahasia dibuka oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu pengikut Nabi Muhammad ini senang ngajak orang ke jalan baik. Tidak mau dia, pasti diajak ke jalan yang baik. Ketemu siapapun. Al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum illallah ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Nabi Muhammad SAW bersabda, seluruh makhluk adalah peliharaan Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi peliharaannya. Allah ini memelihara hambanya. Hamba lagi yang hadir majlis ini memang benar-benar kata Habib Haddad bilang, kalau udah orang ini dikenalkan sama majlisnya Rasulullah,
maka ketahuilah orang itu lagi dipelihara sama Allah, dijaga sama Allah, dunia pencipta dunia sejagat raya ini. Maka orang yang paling Allah cintai ini orang yang paling bermanfaat untuk hamba-hambanya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang sudah bermanfaat. Dan manusia yang sedang bermanfaat adalah manusia yang mengajak manusia lain ke jalan yang baik, kenalkan sama Allah. Kita kenalkan sama duit, tidak habis-habis. Duit ini kita orang sama duit ini tidak ada habisnya, mau lagi, tidak selesai terus. Tapi kalau kita kasih ilmu, sakit pun nanti dia bilang alhamdulillah, tidak butuh dengan dunia sudah ya, tidak butuh, jalan saja dunia ini hidup. Tapi kalau kita kenalkan sama duit terus, sama harta, tidak akan habis-habisnya, terus kurang, mau lagi. Kapan habisnya hidup mikirin ini? Kapan habisnya? Kapan? Mana targetnya? Tidak bisa kita mikir akhirat kalau kita mikir dunia saja, tidak bisa. Sudah jadi orang kalau sudah mikirnya dunia, tidak bisa mikir akhirat. Dan kalau orang sudah mikir akhirat, dunianya ikut ke akhirat. Dunianya langsung ada jalan hidup dunia. Orang kalau sudah menemukan jalan akhirat, jalan hidup ini, ya Allah, dia tahu benar dengan jalan akhirat ini dia pasti tidak akan melihat ke sana kemari lagi dan melihat dunia ini cuma sebagai permainan biasa, cuma sebagai ujian, dan dia akan selamatkan anak keluarganya untuk bisa menjalani hidup ini. Mari nak kita menuju akhirat, mari kita berjalan, ini panjang, ini kehidupan yang panjang yang membuka rahasia bahwa ada kehidupan di akhirat ini. Nabi Muhammad yang kasih tahu. Dulu orang tak tahu sama hidup itu. Orang sangka hidup ini sudah kawin, punya anak, ini sudah. Nabi Muhammad datang kasih tahu, ini pengikutnya semua, kalian hidup di dunia ini hati-hati. Ini semua mainan, ini begini, dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Nanti ada bentuk ini, kalian sabar, ada nafsu. Akhirnya orang tahu bahwa di diri kita ini ada nafsu. Nabi Muhammad ngajarin semuanya. Sampai sahabat itu dekat sama Nabi, nyawanya pun mereka korbankan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada lagi sudah. Tidak ada kisah mikirin rumah berlebih-lebihan, tidak ada. Kun fid dunya ka'abir sabil, jadilah kalian hidup di dunia ini seperti orang yang merantau. Orang merantau tidak makan, mau beli rumah banyak-banyak, nah, secukupnya. Merantau kita ini. Beli rumah satu cukup, yang cukup aja. Kalaupun ada lebih tiba-tiba datang, mereka tidak cari itu, sudah. Karena targetnya sudah ada. Targetnya umat Nabi Muhammad hidup cukup. Ketika dapat lebih, bersyukur. Atau mereka mau mencari lebih untuk sesuatu mencukupi yang kehidupan yang lain. Kalau begitu kita tidak bisa jadi orang besar. Ya Allah. Ketika Allah memberikan jalannya, kita jalani. Akan tetapi jalan yang besar dan kehidupan yang besar yang kita lihat adalah akhirat. Tapi kalau kita melihat dan mau kita lihat ini yang besar adalah dunia, akhirat jadi kecil pasti. Pasti kita ngeliat akhirat seolah-olah kita lama mau tinggal di dunia ini. Lama benar kayaknya mau tinggal di dunia ini. Kena sihir sudah. Kalau sudah kena sihir dunia begitu. Tapi kalau sudah kenal akhirat, dunia ini selama-lama apapun dia tahu ukuran paling 100 tahun paling top. Dia tahu sebentar ini tempat, dan dia melihat akhirat adalah tempat yang abadi, tempat tinggal kita, planetnya kita, tempat tinggalnya kita akhirat. Jangan lupa sama akhirat. Dunia ini kita jalani biasa-biasa saja. Tidak akan ada yang berkurang, tidak mungkin ada yang hilang di barang. Urusan bala, rezeki, mau jodoh ini tidak akan ada yang hilang. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Kalau kita sudah tahu di barang tidak hilang, sudah jalan saja. Dan kita harus melihat akhirat terus. Tadi duduk pembacaan, khususnya sebelum tidur. Sibuk dengan zikir Allah. Bangun tidur sudah, alhamdulillah. Pas mau tidur juga kita ingat sama Allah sudah. Kalau hidup sudah ingat sama Allah, punya jalan sudah. Syukur gitu. Inilah surga dunia, inilah keuntungannya. Beruntung kita. Mudah-mudahan Allah bagikan keuntungan terus sama kita. Allah berikan petunjuk terus dengan kita hingga kita selamat hidup di dunia yang sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.